Pulau Abadi. Xuan He, Frederick, dan Ming Hao berada di 3 tempat berbeda dan memberitahu para prajurit mereka tentang situasi terkini. Ketika Grace Mainland memasuki wilayah asing, mereka mengatur para prajurit mereka untuk berkultivasi lebih baik. Para prajurit itu mengolah Upanishad kematian, kimayat, dan kekuatan pengendalian jiwa. Ketika mereka berada di wilayah terpencil, mereka telah tersebar dan bekerja untuk Xuan He dan 2 lainnya secara diam-diam. Mereka adalah pasukan cadangan. Beberapa insiden terjadi secara diam-diam. Saat berbicara dengan para prajuritnya, Xuan He menemukan bahwa tanda darah mereka perlahan memudar seolah-olah seseorang sedang menghapusnya. Itu sangat aneh. Kemudian, Xuan He memperhatikan bahwa para prajuritnya sedang mengawasinya dengan mata ketakutan. Dia mengeluarkan cermin untuk memeriksa wajahnya sendiri. Tanda darah di glabelanya perlahan menghilang secara ajaib. Xuan He ketakutan. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia meninggalkan para prajuritnya dan pergi menemui Frederick dan Ming Hao untuk melihat apakah mereka mengetahui situasinya. Hal yang sama terjadi pada para prajurit dari kekuatan Haus Darah. Tanda darah di dahi mereka menghilang. Saat Xuan He terkejut, Ming Hao dan Frederick merasakan hal yang sama. Kaisar Yang Tian, Blood Devil, Fei Lan, dan yang lainnya dilanda kepanikan. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Bayangan bergerak cepat dan berkumpul di Pulau Abadi. Orang-orang itu adalah anggota pasukan Haus Darah. Terlepas dari di mana mereka menerima warisan, mereka memiliki tanda darah yang sama. Pada saat ini, semua tanda mereka menghilang. Apa yang terjadi? Blood Devil, Kaisar Yang Tian, Fei Lan, Leona, dan Katuo melihat Xuan He dan Ming Hao tiba. Saat mereka melihat yang lain tanpa tanda darah, mereka menjadi lebih takut. Apa yang terjadi? Mengapa tanda kita semua menghilang? Astaga, apakah akan terjadi sesuatu yang mengerikan? Teriak Katuo. Di tebing tidak jauh dari mereka, Dracula sedang mengawasi kelompok Xuan He. Melihat tanda mereka hilang, dia juga skeptis. Dia berbalik untuk melihat pulau kecil tempat Xian bersembunyi. Sudah setengah bulan, apa yang terjadi padanya? Dracula merenung, wajahnya menjadi serius. Dia takut sesuatu yang tidak terduga telah terjadi pada Xian. Ketika para prajurit Bloodthirsty Force sedang gelisah dan tidak aman, Xian muncul begitu saja di antara mereka. Semua orang segera berkumpul di sekitarnya dan bergegas menanyakan alasannya. Apakah kamu merasa nyaman atau tidak? Xian tersenyum. Ketika Xuan He, Ming Hao, dan Frederick mendengar itu, mereka menjadi bingung. Ketika tanda-tanda mereka menghilang, mereka dipenuhi rasa takut, jadi mereka tidak punya waktu untuk memeriksa detail lain di tubuh mereka. Saat Xian mengingatkan mereka, mereka menguasai diri dan memeriksa tubuh mereka dengan wajah terkejut. Mereka semua tampak tenang dan nyaman saat belenggu di jiwa mereka terlepas. Banyak dari mereka merasa bebas dan mereka bahkan merasa udara yang mereka hirup lebih segar dan sejuk dari biasanya. Beberapa orang dengan alam yang stagnan selama bertahun-tahun merasa seperti akan terbang ke langit. Mereka sangat gembira saat menatap Xian dengan tatapan penuh tanya. Mereka butuh penjelasan cepat. Bloodthirsty telah menggunakan teknik rahasia untuk membuat tanda itu. Mirip dengan tanda perbudakan yang ditanamkan Hui dan Devor pada budak mereka. Namun, tanda kalian tidak mengikat jiwa kalian. Itu tidak membunuh kalian saat dia meninggal. Dibandingkan dengan Hui dan Devor, Bloodthirsty lebih manusiawi. Melihat mereka, Xian berkata terus-menerus, tanda itu memiliki beberapa fungsi magis. Dia bisa mengetahui lokasi dan kondisi kalian melalui tanda itu. Dia bahkan bisa mengetahui pikiran kalian. Itu adalah sangkar tak kasat mata yang mengikat kalian semua. Semua orang memasang wajah muram. Namun, itu tidak akan berlanjut. Saat tanda itu lenyap, kalian telah menjadi bebas. Xian tersenyum, setelah sisa jiwanya menghilang, semua bekasnya hilang. Nanti, kau tidak bisa bergantung lagi pada energi yang kuberikan padamu. Bagaimanapun, tanpa ikatan itu, langitmu akan lebih luas. Sepertinya kau mendapat kabar baik dan buruk di saat yang bersamaan. Kebebasan lebih penting daripada mengumpulkan energi. Xuan He mengungkapkan sikapnya terlebih dahulu. Hidup kita lebih penting daripada apapun. Frederick mengangguk. Dia, apakah jiwanya mencoba merasuki tubuhmu? Tanya Ming Hao pelan. Xian terdiam beberapa saat lalu berkata,
tidak, kata-kata terakhirnya adalah memintaku untuk membunuh Devor dan Desolate. Keberadaannya dan hidupnya yang tragis adalah pengorbanan untuk bersaing dengan Desolate dan Devor. Dia mengerti bahwa bahkan jika dia mendapatkan tubuhku, karena keterbatasan jiwanya, dia tidak akan mampu mengalahkan Desolate dan Devor. Jadi, dia menyerahkannya. Dia harus mengorbankan dirinya untuk menaruh harapannya padaku. Dia berharap aku bisa memenuhi keinginannya, tujuan hidup yang belum dia capai, menghancurkan Desolate dan Devor. Mendengarnya, Xuan He, Frederick, dan Ming Hao tertunduk, mendesah, dan terisak-isak. Mereka kesal karena Bloodthirsty benar-benar telah tiada. Penguasa yang telah berlaga angkuh di Desolate Territory selama 10.000 tahun telah menyerahkan kesempatan terakhirnya untuk bangkit kembali dan menaruh harapannya pada Xian. Dia meminta Xian untuk memenuhi keinginannya. Mulai sekarang, jiwa kalian tidak terikat pada apapun. Kalian dapat mengejar alam yang lebih dalam. Tentu saja, kalian perlu mengumpulkan energi. Akan butuh lebih banyak waktu untuk menerobos, kata Xian. Xuan He dan yang lainnya mengangguk, menunjukkan bahwa mereka mengerti sambil tersenyum. Sepertinya mereka telah menerima ini. Tanda pisah 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 tanda pisah. Waktu berlalu seperti sungai yang mengalir dan tak henti-hentinya. Grace Mainland menuju pintu masuk wilayah di dalam cekungan angkasa yang kacau. Para prajurit ditempatkan di pulau-pulau yang berbeda. Mereka berkultivasi dan hidup dengan baik. Selama waktu ini, Xian tidak berkultivasi. Dia meninggalkan laut tak berujung untuk mengunjungi tanah awan tenang, tanah besar ilahi, kabut beracun magnetik gelap, dan daerah pesisir di ujung laut. Dia bertemu dengan banyak orang. Dia bertemu Mu Yudai di tanah awan tenang. Untungnya, Mu Yudai telah memulihkan penampilan anggunnya. Dia telah menembus alam yang membatasi umur panjangnya. Namun, sudah bertahun-tahun, meskipun Mu Yudai telah memajukan alamnya, celah di antara mereka seperti langit dan bumi. Dia hanyalah seorang teman lama yang datang dan mengunjunginya, tidak lebih. Di tanah besar ilahi, dia datang ke kota Kaisar Es untuk bertemu dengan 4 wanita dewasa termasuk Bing Qingtong, Han Cui, Suang Yuzu, dan Ling Dan King. Keempat wanita itu tinggal dan berkultivasi di kota Kaisar Es. Terkadang mereka tersenyum bahagia ketika mengingatnya. Dia telah tinggal di kota Kaisar Es untuk waktu yang singkat sebelum meninggalkan keempat wanita itu kenangan indah yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kemudian, dia pergi. Dia mengunjungi 2 kepala klan iblis, Bao Ao, dan Jieji. Mereka minum dan mendiskusikan pemahaman mereka tentang kekuatan Upanishad. Dia telah membuka gerbang menuju tingkat yang baru bagi mereka. Di dalam hutan malam abadi, dia bertemu naga api, singa emas api yang ganas, dan dia telah menunjukkan kepada mereka teknik kultivasi suku monster surgawi, mengarahkan mereka ke masa depan yang lebih cerah. Sosoknya telah muncul di setiap sudut benua. Dia telah mengamati pepohonan, rumpun-rumput, manusia, dan begitu banyak makhluk yang hidup di benua ini. Dia mempelajari dan mengingat semuanya. Dia berjalan melintasi dunia ini untuk memikirkan perubahan pada tingkat awal miliknya di masa depan. Dia berpikir dan menalar aturan alam, dan keajaiban yang dapat terjadi setelah makhluk diciptakan di sana. Dia ingin mempelajari situasi dan kondisi makhluk untuk melihat bagaimana keadaan berubah di dunia nyata. Itu akan membantunya mengetahui poin-poin penting untuk menaikkan tingkat awal miliknya ke suatu wilayah. Grace Mainland bergerak dengan kecepatan normal. Dia tidak berusaha memacu energinya untuk berakselerasi dan hanya berjalan dengan tenang mengelilingi benua untuk mengamati lebih banyak. Sudah 10 tahun berlalu. Selama 10 tahun itu, dia tidak mengolah Upanishad kekuatannya dan hanya berkeliaran, minum di penginapan orang-orang fana dan menikmati cuaca berangin dan berkabut jauh di dalam hutan. Kemudian suatu hari, Hiro dan Montesi muncul di depannya. Itu di sebuah negara kecil di dalam penginapan biasa. Di dekat alun-alun yang ramai dan ramai, arus orang berjalan berkeliling dan suara-suara mereka yang hidup terdengar melalui jendela kedai minuman. Xian bersandar di jendela dan minum. Matanya yang mengantuk menatap jalanan yang ramai dengan orang-orang yang menjalani kehidupan normal namun bahagia. Saat itu belum jam makan siang, jadi kedai itu tidak memiliki banyak pelanggan. Mereka berbicara tentang kehidupan sehari-hari mereka. Penjaga toko itu membolak-balik buku catatannya.
Sesekali, ia menatap tajam ke arah pemuda yang duduk di dekat jendela. Sudah 3 bulan sejak pemuda itu datang untuk minum di kedainya setiap hari. Setiap hari, ia datang dan duduk di tempat yang sama. Ia akan menghabiskan setengah hari di kedainya. Pemuda itu tampak seperti berusia 20-an, tetapi ia tampak seolah-olah telah mengalami ratusan kehidupan di dunia ini. Punggungnya tampak kuno dan penjaga toko itu tidak dapat menjelaskan mengapa ia memiliki perasaan seperti itu saat melihatnya. Langkah kaki berderak di tangga. Seorang wanita muda yang anggun datang bersama pembantunya. Ia adalah seorang gadis yang lembut, mengenakan gaun hijau panjang, tubuhnya anggun. Ia memilih meja di belakang pria itu untuk duduk bersama pembantunya. Terkadang, ia menatap pria itu dengan tatapan penuh arti. Penjaga toko itu melirik wanita muda itu dan mendesah. Dia tahu bahwa gadis ini adalah putri tuan kota yang berasal dari keluarga bangsawan dan dia juga tahu bahwa wanita itu sangat menyayangi pemuda itu. Itulah sebabnya dia datang ke sini setiap hari untuk menemuinya. Namun, wanita itu pemalu jadi dia menunggu pemuda itu untuk melangkah lebih dulu. Sayangnya, pemuda itu tidak berbicara padanya. Setiap kali, dia pulang dengan kekecewaan. Namun, dia tidak marah karenanya. Keesokan harinya, dia akan datang dengan pembantunya dan memesan makanan yang sama dengan yang dipesannya. Banyak pelanggan tetap penginapan itu dapat melihat perasaannya, tetapi pria itu tampak begitu bodoh. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun padanya. Hari ini sama saja, pria muda itu berdiri acuh tak acuh di dekat jendela, mengamati kehidupan yang ramai di ujung jalan dan tidak mengatakan apa-apa. Wanita itu datang dengan pembantunya dan duduk di belakangnya, matanya yang cerah tertuju pada sisi wajah pria itu. Melihat sosok yang kesepian itu, dia begitu getir sehingga dia tidak dapat berbicara. Apa yang telah dia alami? Gadis muda itu bergumam dalam hati. Baru-baru ini, dia menjadi emosional. Semakin dia berpikir, semakin masam dia. Lambat laun, air matanya mengalir. Tiba-tiba, 2 cahaya muncul. Seorang gadis kecil dan kerangka putih muncul di samping pemuda itu. Kerangka putih itu berbicara dalam bahasa manusia. "Xian, kita hampir sampai di pintu masuk wilayah. Semua orang menunggumu." Pemuda yang tampak sangat dingin itu tersenyum untuk pertama kalinya. Saat orang-orang berteriak panik, dia berdiri. Akhirnya dia berbalik dan menatap wanita muda yang telah duduk di belakangnya selama lebih dari 1 bulan. "Aku menghargai kasih sayangmu kepadaku. Sayangnya, kita tidak memiliki takdir yang sama. Ini, pil ini untukmu. Jika kamu memilikinya, kamu dapat mempertahankan masa mudamu selamanya. Kamu akan hidup setidaknya selama 500 tahun. Jika takdir kita bertemu lagi, kita akan bertemu." Dia mendesah. Kemudian, bersama dengan kerangka dan gadis kecil itu, mereka berubah menjadi 3 pancaran cahaya dan merobek langit untuk pergi. Gadis-gadis kecil itu memegang pil yang wanginya telah memenuhi seluruh jalan, menatap 3 pelangi yang melesat jauh di langit. Air matanya mengalir pelan, wajahnya bingung. Ujung lain dari cekungan angkasa yang kacau itu adalah tirai cahaya 5 warna yang seperti air yang bergumam yang perlahan-lahan menampakkan diri. Xian, Montesi, dan Hiro berkumpul di langit Grace Mainland dan mengamati tirai cahaya dan pita angkasa yang berubah. Itu adalah pintu masuk wilayah. Menyeberangi tirai cahaya, mereka dapat memasuki cabang arus ke dasar laut-laut pemusnahan. Kemudian, mereka dapat mencapai permukaan laut pemusnahan. Hiro dan aku berbicara. Kami memilih wilayah itu. Itu disebut Cloud Mist. Itu tidak seluas wilayah Desolate dan energi bumi dan surga juga tidak melimpah. Namun, itu adalah wilayah langka dan berharga dari klan Pantom kami. Itu cocok untuk para pejuang untuk tinggal dan berkultivasi. Mata Montesi tersenyum. Wilayah Cloud Mist dekat dengan wilayah klan Tulang Putih. Kita dapat saling mengunjungi lebih sering. Hiro dan aku dapat bergandengan tangan untuk membuat jalur untuk membawa benua ini ke wilayah Cloud Mist secara instan dari sini. Namun, kita butuh waktu. Kami memintamu ke sini untuk mengonfirmasi. Hiro menatapnya, tatapannya aneh. Setelah 10 tahun, kekuatan dewa Anda tidak meningkat, tetapi aura Anda mendekati alam leluhur wilayah. Tampaknya Anda memiliki cara khusus untuk memahami. Xian tenang, tatapannya damai. Saya mendapat sedikit hasil panen.
Bagaimana menurutmu? Montesi menginginkan jawaban yang jelas. Baiklah, Xian melepaskan kesadaran jiwanya untuk beberapa saat. Kemudian, dia mengangguk, pendahulu Hiro dan Montesi, silakan tinggal dan buat lorong di sini. Saya akan pergi ke Laut Pemusnahan untuk sementara waktu. Dia menoleh ke Kaisar Hiu Laut dan menjelaskan, Kaisar Hiu Laut ingin mengevakuasi rekan-rekannya. Saya akan pergi bersamanya. Kaisar Hiu Laut dan Shenren tergerak. Mereka mengangguk dan menunggu pendapat Hiro dan Montesi. Tidak masalah, kami butuh waktu untuk membuat lorong itu. Kami akan menunggumu, kata Hiro. Montesi mengangguk. Aku akan pergi bersamamu, Meiji berseri-seri, aku mengenal Laut Kehancuran. Jika terjadi sesuatu, aku bisa membantu. Aku telah mengumpulkan informasi mengenai kondisi Laut Kehancuran baru-baru ini. Kurasa aku bisa membantumu dengan baik. Petik 2. Bagaimana menurutmu? Xian bertanya kepada Kaisar Hiu Laut. Aku harus berterima kasih banyak kepada Nyonya Meiji untuk itu. Terima kasih, kata Kaisar Hiu Laut dengan wajah tegas. Pergilah. Xian melesat melewati wilayah pintu masuk dan menghilang seperti sambaran meteor. Kaisar Hiu Laut, Shenren, dan Meiji mengikutinya dan menghilang ke pintu masuk wilayah. Tanda pisah 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 tanda pisah. Dasar laut, Laut Kehancuran. Daerah dasar laut tampak lebih kecil. Aneh, sesuatu terjadi. Kaisar Hiu Laut bergerak dan mengernyitkan alisnya. Wilayah laut ini milikku. Aku tahu betapa besarnya. Tapi, lihat ini semakin mengecil. Tahun itu, setelah pertempuran berdarah Xian di dasar laut kehancuran menyusut. Karena Meiji selalu memperhatikan Laut Kehancuran, dia mengirim prajuritnya untuk mengukur area itu dengan saksama. Dia tahu dengan jelas, gelombang kejut dari pertempuran leluhur wilayah telah merusak dasar laut dengan serius. Karena itu, tempat itu berubah. Meiji mengenakan gaun ungu, dia secantik bunga yang cerah. Dia menawan sekaligus seksi. Begitu mereka meninggalkan Grace Mainland, dia kembali ke penampilannya yang dewasa dan mempesona. Dia tidak takut pada Kaisar Hiu Laut dan Shenren saat dia menempelkan tubuhnya yang menggairahkan ke tubuh Xian. Dia tidak bisa bersantai saat berada di depan para tetua klannya seperti Montesi. Tapi sekarang, dia bisa menjadi dirinya sendiri dan menunjukkan cintanya. Dia menarik lengan Xian, pipinya memerah. Kudengar bawahanmu tidak memiliki kehidupan yang mudah. Anggota dari 5 klan sering datang ke dasar laut ini untuk mengganggu mereka. Sejak kalian pergi, banyak musuhmu yang memprovokasi prajuritmu. Mata Kaisar Hiu Laut dan Shenren menjadi gelap. Mereka mendesah. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu itu? Kaisar Hiu Laut bukanlah leluhur wilayah dari 5 klan. Dia tidak memiliki latar belakang yang kuat. Begitu dia menyinggung seseorang, dia harus menanggungnya sendiri. Kalau tidak, dia harus lari dan bersembunyi. Begitu dia pergi, rekan-rekannya menjadi sasaran. Tidak aneh jika mereka harus hidup dalam kesulitan. Aku tahu mereka harus berjuang keras. Sebelum Shenren dan aku pergi, aku telah meminta mereka untuk melepaskan keuntungan dan mencari daerah terpencil untuk tinggal. Kaisar Hiu Laut merendahkan suaranya, jika tidak, mengapa aku harus membawa mereka ke laut tak berujung? Setelah kamu mencapai langit kedua alam leluhur wilayah, kita tidak akan takut pada 5 klan lagi. Di alam itu, bahkan jika mereka ingin mengganggu kita, mereka harus memikirkan amarahmu terlebih dahulu. Kata Shenren dengan suara dingin. Kaisar Hiu Laut tersenyum paksa. Mencapai langit kedua alam leluhur wilayah. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saya yakin Anda bisa, Tuan. Shenren memiliki keyakinan yang kuat. Meiji mencibir dan tidak mengatakan apapun. Namun, dari sikapnya, mereka dapat melihat bahwa dia tidak benar-benar menghargai Kaisar Hiu Laut. Untuk menerobos ke alam leluhur wilayah, itu tidak hanya membutuhkan pemahaman baru tentang alam tetapi juga akumulasi kekuatan dewa yang sangat besar. Itu akan membutuhkan banyak harta bumi dan surga. Karena Meiji adalah anggota klan Pantom, Montesi telah memberinya banyak sumber daya yang telah disayangi klan selama bertahun-tahun untuk membantunya mencapai alam leluhur wilayah dalam waktu singkat. Namun, Meiji memahami dengan jelas bahwa dia baru saja berada di alam leluhur wilayah langit pertama.
Diperlukan energi dan material yang sangat besar untuk mencapai alam berikutnya. Selain itu, klan hantu adalah salah satu dari 7 klan besar, tidak mudah untuk terus-menerus memberinya material berharga. Kaisar Hiu Laut berkultivasi sendirian. Dia tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Dia tidak memiliki wilayah alami yang memberinya pelet dan material kultivasi yang melimpah. Tidak mudah untuk menerobos ke alam leluhur wilayah langit kedua. Itu juga alasan mengapa rekan-rekannya seperti Ferel atau Ricardo harus mengikuti 5 klan untuk mencari dukungan, tidak peduli seberapa sombongnya mereka. Secara tidak sah, Ferel dan Ricardo tahu bahwa mereka tidak dapat memasuki alam leluhur wilayah langit kedua dengan fondasi mereka sendiri. Hanya kekuatan besar seperti 7 klan yang dapat memiliki cukup kekuatan dan kekayaan dengan puluhan wilayah yang mendukung mereka dengan menyediakan material kultivasi yang dibutuhkan secara terus-menerus. Kaisar Hiu Laut, Meiji merenung sejenak lalu tersenyum. Dia menyarankan dengan serius, apakah kamu pernah berpikir untuk bergabung dengan klan seperti klan Tulang Putih atau klan hantu kami? Jika kamu bergabung dengan klan hantu kami dapat menyediakan sumber daya kami untukmu. Itu akan bagus untuk terobosanmu. Ferel dan Ricardo melakukan hal yang sama. Kamu juga bisa melakukannya. Setidaknya ketika kamu bergabung dengan klan Tulang Putih atau klan hantu, 5 klan lainnya tidak akan berani menyentuhmu. Shenren menundukkan kepalanya ketika mendengarnya dari Meiji dan tidak berkata apa-apa. Kaisar Hiu Laut tidak mengubah wajahnya. Diam sejenak, dia berkata dengan acuh tak acuh, jika aku menginginkannya, aku akan bergabung dengan salah satu dari 7 klan sejak lama. Tapi aku lebih suka menerobos perlahan daripada kehilangan kebebasanku. Aku benar-benar minta maaf. Aku menghargai niat baikmu, tapi aku tidak ingin bekerja untuk kalian. Meiji tampak menyesal. Dia hanya menghela napas dalam-dalam, tetapi dia tidak membujuknya untuk melakukan ini. Saat Kaisar Hiu Laut membuat keputusannya, klan Tulang Putih dan klan hantu tidak akan membantunya melawan 5 klan lainnya. Ketika kelima klan menyerangnya, mereka tidak menawarkan bantuan secara proaktif. Karena Kaisar Hiu Laut bukan anggota klan mereka seperti mencampuri urusan orang lain. Itu bertentangan dengan kepentingan dan aturan bersama. Karena topik ini, mereka menjadi relatif diam. Mereka tidak mencoba berbicara lebih jauh. Kaisar Hiu Laut membimbing Xian dan Meiji untuk bergerak di dasar laut. Mereka telah bertemu banyak prajurit yang bertualang. Xian dan Kaisar Hiu Laut secara proaktif menghindari mereka untuk mencegah terjadinya masalah yang tidak terduga. Pokoknya, Xian dan Kaisar Hiu Laut adalah target kelima klan, terutama Xian. Saat ini, dialah yang menjadi sasaran mereka. Semua orang bermimpi merebut menara simbol kekuatan Upanishad miliknya. Begitu keberadaannya terungkap, para ahli dari kelima klan harus mengepungnya seperti lalat. Setelah beberapa saat, mereka berempat memasuki area yang dipenuhi bebatuan bergerigi. Wajah Kaisar Hiu Laut menjadi gelap. Matanya menyala dengan cahaya dingin saat menyapu area berbatu. Xian menatapnya dan mendesah. Tahan kesedihanmu. Ledakan, ledakan, ledakan. Batu-batu bergerigi meledak dan memperlihatkan area merah. Mayat para prajurit klan laut muncul dari celah-celah batu. Sebuah batu besar membawa sekitar 10 mayat, tetapi mayat-mayat itu terpotong-potong. Tidak sulit membayangkan siksaan seperti apa yang harus mereka tanggung sebelum kematian mereka. Mereka dibunuh karena para pembunuh ingin memeras keberadaan Kaisar Hiu Laut dari mereka. Kaisar Hiu Laut dan Shenren menggigil, mata mereka menyala dengan api amarah. Aura pembunuh yang kuat dari mereka membuat Xian mengerutkan kening. Dia khawatir Kaisar Hiu Laut dan Shenren tidak bisa menahannya dan akan menyerbu untuk mencari musuh. Itu hanya salah satu markas kita. Ayo kita bergerak dan periksa yang lain. Kaisar Hiu Laut menggigit bibirnya. Darah menetes dari mulutnya. Dia mengeluarkan raungan rendah seperti binatang buas yang sekarat. Batu-batu besar dan tubuh yang terpotong-potong berubah menjadi pancaran cahaya yang datang ke wilayahnya. Dia membawa Shenren, Xian, dan Meiji dan menjauh. Mereka telah datang ke 3 markas yang berbeda dan menemukan situasi yang sama. Rekan-rekannya dibantai. Mereka merinding ketika melihat tubuh-tubuh yang dibantai. Tidak ada yang hidup. Xian menatap Kaisar Hiu Laut dan Shenren. Dia tahu bahwa mereka akan meledak.
Dia tahu bahwa dua dari mereka berusaha keras untuk menekan amarah mereka. Dia tersentuh ketika dia memahami kesedihan dan kebencian mereka. Mereka dapat melihat tanda-tanda siksaan pada tubuh-tubuh yang terpotong-potong. Ketika dia melihat tubuh-tubuh yang terpotong-potong, dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia bertanggung jawab atas kematian mereka. Dia tidak bisa menyangkalnya. Jika Kaisar Hiu Laut tidak melawan Ferel, Neptune, dan Ricardo untuk membantunya, kelima klan itu tidak akan menyerang para prajurit klan laut. Kaisar Hiu Laut tidak perlu melarikan diri. Jika Kaisar Hiu Laut tidak datang ke wilayah terpencil, orang-orang itu tidak akan terbunuh dengan tragis. Aku tidak peduli siapapun yang melakukan ini. Aku berjanji kepadamu bahwa aku akan bergandengan tangan denganmu untuk membunuh para pembunuh. Xian berkata dengan sungguh-sungguh. Gumpalan ganggang yang tak terhitung jumlahnya tumbuh seperti gugusan awan tebal yang tidak dapat dilihat oleh mata. Sangat merepotkan bagi kesadaran jiwa untuk menyebar melalui gugusan ini. Ini adalah pangkalan terakhir yang didirikan oleh Kaisar Hiu Laut dan Shenren. Itu juga merupakan tempat perlindungan paling misterius di tepi laut kehancuran. Dengan bahaya yang mengerikan di dekatnya, tidak banyak orang yang berani mengunjungi perangkap maut ini. Karena itu, Kaisar Hiu Laut dan Shenren berpikir bahwa itu akan menjadi tempat perlindungan yang paling aman. Semakin dekat mereka, semakin gelisah dan khawatir Kaisar Hiu Laut dan Shenren. Mereka telah memeriksa sekitar 10 tempat perlindungan dan mengirim rekan-rekan mereka ke sana untuk menghindari pembantaian. Namun, mereka tidak menemukan anggota yang masih hidup. Adegan tragis itu menghantam hati mereka dan membuat mereka berdarah kesakitan. Mereka memiliki harapan untuk pangkalan terakhir ini. Jika tempat ini juga diserbu, mereka akan diserang dengan sangat parah sehingga mereka bahkan bisa langsung pingsan. Sambil perlahan maju di ladang ganggang, Xian juga menjadi tegang. Dia melepaskan kesadaran jiwanya untuk merasakan. Ada energi kehidupan. Matanya berbinar. Xian menjadi tenang dan mendesis, banyak orang berkumpul. Saat dia mengolah kekuatan hidup Upanishad, kemampuan penginderaannya lebih akurat daripada Kaisar Hiu Laut. Mendengarnya, kilatan suram di mata Kaisar Hiu Laut dan Shenren mereda. Mereka bersorak. Maju. Kaisar Hiu Laut mengeluarkan teriakan pelan dan bergerak seperti pedang tajam yang menusuk ke area ganggang tebal di tengah. Tak lama kemudian, area aneh muncul dalam pandangan mereka. Itu adalah pusat ladang ganggang tempat terdapat begitu banyak tanaman jamur. Mereka bersinar terang seperti lampu. Dan, ruang di atas kepala mereka masih memiliki banyak daun ganggang seperti awan tebal yang dapat menghalangi mata dan kesadaran jiwa. Area ini memiliki banyak pertumbuhan jamur seperti lampu dan karang merah terang dengan pecahan kaca berserakan, berkilauan indah. Banyak rekan klan laut berkerumun di area ini. Mereka semua tampak sedih. Banyak dari mereka yang anggota tubuhnya terpotong dan sebagian besar dari mereka tampak putus asa, mata mereka kosong saat menghadap ke langit. Udara yang putus asa dan berat memenuhi seluruh tempat dan membuat orang menggigil. Semua prajurit klan laut sedang lesu. Mereka tidak berkultivasi dan hanya duduk diam, menunggu kematian. Datuk dan Hu Jiao yang biasa melawan Xian ada di kelompok ini. Para prajurit dengan kompetensi kuat berkumpul di sana. Dengan wajah serius, mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Mereka tampak seperti akan mempertaruhkan nyawa mereka. Xian, Kaisar Hiu Laut, Shenren, dan Meiji bergerak di antara dedaunan ganggang dan diam-diam memasuki area tersebut. Melihat rekan-rekannya yang lesu, Kaisar Hiu Laut tampak muram. Dia tahu betapa keras dan mengerikannya bagi rakyatnya untuk menanggung siksaan itu. Shenren mendesah dalam hati. Desahannya bagaikan guntur di daerah ini yang membangunkan beberapa prajurit di dekatnya. Mereka tersentak seolah-olah mereka bertemu musuh dan berteriak, "Mereka di sini." Itu naluri mereka. Itulah yang seharusnya terjadi. Mereka mengira para pengejar akhirnya tiba di sini, jadi mereka berteriak ketika mendengar keributan aneh. Kemudian, mereka berbalik. Dengan senjata tajam di tangan mereka, mereka siap untuk melakukan pertempuran mematikan. Semua anggota klan laut di daerah ini, baik yang tua maupun yang muda, memasang wajah kesal dan mencengkeram senjata mereka, menunjukkan aura pembunuh. Tuan Shenren, orang tua suku. Orang tua suku telah kembali. Itu si tua suku. Tiba-tiba, seluruh area mendidih.
Para anggota klan laut meneteskan air mata. Mereka akhirnya melihat harapan dalam kesulitan yang tak terelakkan. Mereka menangis sementara para wanita terisak dan merengek. Tangisan itu menciptakan reaksi berantai dan meluas ke semua anggota. Baik mereka anak-anak, orang tua, atau prajurit paling pemberani, mereka semua lemah seperti anak-anak tak berdaya yang akhirnya menemukan orang dewasa yang bisa membantu mereka. Mereka menangis untuk melampiaskan kemarahan mereka. Melihat para anggota klan laut menangis, Xian dan Meiji juga memasang wajah muram. Mereka mengerti dengan jelas bahwa jika Kaisar Hiu Laut tidak membantu mereka saat itu, mereka akan menanggung perbuatan jahat Ferel. Juga, karena Kaisar Hiu Laut telah membantu mereka, dia telah membawa anggotanya ke genosida. Hu Jiao dan para prajurit besi darah dari klan laut datang dan berlutut di depan Kaisar Hiu Laut. Hu Jiao berkata, kami tidak mengecewakanmu. Kami telah melindungi Istana Kristal. Namun, di sekitar sini sangat berbahaya, kita harus menyimpannya di tempat lain. Orang tua suku, tolong balas dendam untuk kami. Mata Datuk memerah. Dia menggertakkan giginya hingga darah menetes dari sudut mulutnya. Dia menggerutu dengan kebencian yang mendalam. Ferel dan klan jiwa telah menghancurkan tempat perlindungan kami. Setengah dari populasi kami terbunuh. Tolong cari keadilan untuk kami. Tolong balas dendam untuk kami. Semua anggota klan laut menangis kesakitan seolah-olah mereka ingin menangis dalam hati karena kesedihan. Aku mengerti. Aku tahu itu. Aku akan melakukannya. Aku pasti akan melakukannya. Kaisar Hiu Laut meneteskan air mata di matanya. Dia meneriakkan janjinya yang paling kuat yang terpatri dalam jiwanya dan tidak akan pernah pudar. Datuk, apa yang terjadi? Xian berjalan ke arahnya dan bertanya dengan suara lembut. Datuk menatapnya, wajahnya begitu dingin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa semua yang terjadi terkait dengan Xian. Tanpa Xian, klan laut tidak akan harus menanggung bencana seperti itu. Melihat Datuk dengan kebencian yang tersirat, Xian menggosok hidungnya dan mendesah, dia tidak bertanya lebih jauh karena dia mengerti kebencian klan laut terhadapnya. Datuk, jangan kurang ajar. Itu pilihan kita. Kita berutang padanya. Kita harus membayarnya. Itu bukan karena Xian secara langsung, teriak Shenren. Dia menenangkan diri dan kemudian bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Datuk merenung sejenak dan kemudian menceritakan apa yang telah terjadi. Awalnya, karena pembantaian Montesi, Ferel, Ricardo, dan Neptune berhasil lolos dari Laut Kehancuran. Meskipun mereka telah diincar sepanjang waktu, mereka masih selamat. Mereka hanya perlu menyerahkan beberapa keuntungan. Setelah Montesi meninggalkan Laut Kehancuran, Ferel dan Ricardo tidak kembali. Namun, karena mereka telah bergabung dengan 5 klan, bawahan mereka telah berlagak sombong dan memaksa Datuk dan Hu Jiao. Mereka harus menahan diri dan wilayah mereka pun berkurang. Selama waktu itu, mereka tidak mengalami bencana apapun. Ini terjadi sampai Xian mengundang Montesi, Hiro, dan Kaisar Hiu Laut ke wilayah Desolate. Untuk menemukan pintu masuk ke wilayah terpencil, kelima klan telah mengirim pasukan mereka ke Laut Pemusnahan. Ferel, Ricardo, dan Neptune juga telah kembali karena pasukan yang mereka kumpulkan cukup kuat untuk tidak khawatir tentang kekuatan Montesi. Mereka tidak takut pada Montesi, jadi mereka mulai mencari Kaisar Hiu Laut untuk membalas dendam. Neptune dan Ferel telah meluncurkan operasi mereka. Mereka mengirim pasukan klan jiwa dan klan monster kuno ke dasar laut untuk memburu Datuk dan Hu Jiao. Mereka melakukan itu untuk memaksa Kaisar Hiu Laut menunjukkan dirinya. Mereka bahkan ingin membunuh Kaisar Hiu Laut sekaligus. Datuk dan Hu Jiao tahu bahwa Kaisar Hiu Laut telah pergi ke wilayah terpencil. Mereka tidak dapat menghubunginya, jadi mereka harus menghindari bahaya. Jadi, mereka harus melarikan diri sepanjang waktu. Tempat perlindungan klan laut diserbu sampai mereka mundur ke tempat terakhir ini. Mereka akhirnya mendapat waktu untuk beristirahat. Namun, mereka masih gelisah karena mereka takut prajurit Neptune dan Ferel akan datang untuk memburu mereka sampai anggota terakhir setiap saat. Itulah sebabnya mereka berteriak panik saat merasakan kedatangan seseorang. Mereka mengira musuh mereka akhirnya datang untuk mengambil nyawa mereka. Neptunus, Kaisar Hiu Laut menggertakkan giginya. Ferel, Meiji juga mencibir, aku juga harus menemukannya. Dia membunuh banyak bawahanku. Dia membunuh Yulian.
Apakah dia pikir dia bisa menahan amarah kita jika dia datang ke klan monster kuno? Neptunus dan Ferel datang ke Laut Pemusnahan secara pribadi karena pintu masuk wilayah. Sepertinya mereka mendapat panen. Xian merenung, matanya menyala-nyala. Dia tahu sesuatu. Apa maksudmu? Meiji bereaksi cepat. Kecuali para prajurit dari wilayah terpencil, hanya klan pemakan yang tahu pintu masuk wilayah itu. Karena klan pemakan gagal di wilayah terpencil dan aku mendapatkan menara simbol kekuatan Upanishad, klan pemakan tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Kurasa klan pemakan akan mengungkapkan lokasi pasti pintu masuk wilayah itu, asumsi Xian. Itu benar. Kalau tidak, para jagoan dari 5 klan itu tidak akan berkumpul di Laut Pemusnahan sama sekali. Meiji mengangguk. Xian merenung sejenak, matanya menyapu Datuk, Hu Jiao, dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, Kaisar pendahulu Hiu Laut, hal mendesak yang harus dilakukan sekarang adalah membawa mereka ke laut tak berujung terlebih dahulu. Kita harus memastikan keselamatan mereka terlebih dahulu. Mengenai balas dendam, aku bisa berjanji tidak akan hanya berdiri dan menatap. Kau, Datuk mendengus, kau berada di alam abadi. Bagaimana kau bisa melakukannya? Bisakah kau melakukannya? Diam, Shenren berteriak dan kemudian berbicara kepada Kaisar Hiu Laut, orang tua suku, antarkan anak-anak ke tempat yang aman terlebih dahulu. Kita akan membalas dendam nanti. Bagaimana menurutmu? Kaisar Hiu Laut tidak bodoh. Dia tahu apa yang harus dilakukan dengan bijak. Dia mengangguk dan kemudian berkata, lakukan seperti yang dikatakan Xian. Kita akan membawa rekan-rekan kita ke tempat yang aman terlebih dahulu. Laut Pemusnahan akan segera menjadi kacau. Perang besar akan terjadi kapan saja. Kemudian, Kaisar Hiu Laut, Xian, dan Meiji mengawal anggota klan laut yang tersisa. Kaisar Hiu Laut menggunakan kekuatan alam leluhur wilayahnya untuk mengangkut mereka ke pintu masuk wilayah ke wilayah terpencil. Begitu banyak bendera brokat hitam dengan gambar jiwa-jiwa yang brutal dan hantu-hantu jahat berkibar di depan area alga. Hu Jiao mengamati sebentar dan wajahnya berubah dingin saat dia menggerutu. Itu mereka. Itu klan jiwa dan pasukan klan monster kuno yang telah mengepung dan menghancurkan rekan-rekan kita. Datuk menggertakkan giginya seperti binatang buas yang terluka, wajahnya penuh kebencian. Bunuh mereka semua, desis Xian. Begitu banyak bendera brokat hitam berkibar di dasar laut. Para anggota klan jiwa berdiri di bawah bendera dan kebanyakan dari mereka memiliki alam yang mendalam di alam dewa yang baru mulai dan alam abadi. Pemimpin pasukan ini juga seorang komandan di level Sing, Worthy. Dia berada di puncak alam abadi dan dia mendapatkan energi gelap, yang berarti bahwa dia hanya selangkah lagi dari alam leluhur wilayah. Worthy memiliki hubungan dekat dengan Neptunus. Dia menyerang klan laut kali ini untuk memaksa Kaisar Hiu Laut menunjukkan dirinya. Di dasar laut-laut pemusnahan, Worthy telah menyerang Datuk dan Hu Jiao berkali-kali. Hu Jiao tidak bisa melawannya dan dia membiarkannya membunuh banyak prajurit klan laut. Bendera brokat hitam besar dan bersinar melayang di atas kepalanya. Itu seperti wajahnya yang hantu. Worthy memiliki tubuh kurus dan kulitnya seperti kulit pohon. Begitu banyak hantu melilit tubuhnya dan mengenakan penampilan yang sangat ganas dan menyeramkan. Dia terkenal bahkan di klan jiwa. Saudara Cambai, ku dengar bahwa pendahulu Ferel telah menerimamu sebagai muridnya. Selamat, kau juga mengolah kekuatan petir Upanishad. Dengan mengikutinya, wilayahmu akan maju dengan cepat. Worthy menyeringai dan menatap Cambai yang berdiri di sampingnya. Cambai adalah anggota suku monster kuno di langit ketiga alam abadi, tetapi dia belum memperoleh energi gelap. Setelah Ferel bergabung dengan klan monster kuno, Cambai mengajukan diri untuk menjadi bawahannya karena dia juga mengolah kekuatan petir Upanishad. Dia ingin mempelajari teknik yang lebih kuat dari Ferel. Ferel berencana untuk mengirimnya ke Laut Pemusnahan kali ini untuk membantai prajurit Kaisar Hiu Laut. Dia juga bersedia melakukan itu. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan bakatnya dan membuktikan bahwa dia telah sepenuh hati mengikuti Ferel. Dia berharap Ferel akan mengajarinya kekuatan mendalam Upanishad. Cambai dan Worthy ada di sini untuk memburu prajurit Kaisar Hiu Laut. Mereka saling kenal dan sekarang, target mereka sama. Tentu saja, mereka akan pergi dengan cara yang sama.
Selama waktu ini, ketika Neptune dan Ferel mengerahkan upaya mereka untuk menemukan pintu masuk wilayah, mereka berdua telah membawa pasukan untuk membunuh setengah dari prajurit klan laut di pihak Hu Jiao dan Datuk. Setelah yang lain menemukan pintu masuk wilayah, misi mereka di sini juga akan selesai. Namun, pada saat-saat terakhir, mereka menemui masalah. Hu Jiao dan Datuk telah menghilang. Mereka mengerti bahwa wilayah laut ini milik Kaisar Hiu Laut dan mereka tahu akan ada beberapa jebakan di sekitar. Mereka tahu bahwa Hu Jiao dan Datuk telah menyembunyikan anggota klan laut yang tersisa di sekitar wilayah ini. Namun, mereka telah mencari-cari untuk waktu yang lama dan tidak menemukan apapun. Mereka menjadi skeptis. Kita harus menyelesaikannya lebih awal. Akan lebih baik, Cambai tertawa. Kudengar Edgar dari klan jiwa menemukan lokasi pintu masuk wilayah. Dia mengundang orang-orang untuk menunggu di sana. Rumor mengatakan bahwa wilayah terpencil memiliki begitu banyak keajaiban. Kita harus menyelesaikannya di sini secepat mungkin sehingga kita bisa pergi ke sana juga. Kurasa begitu, Worthy tertawa terbahak-bahak. Hu Jiao telah menarik kepalanya. Dia pikir kita tidak dapat menemukannya. Tapi itu bagus. Begitu kita menemukannya, kita dapat memanen semuanya. Itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Saat berbicara, mereka melihat segerombolan besar ganggang bergerak cepat. Mata mereka berbinar. Setelah memeriksa sebentar, mereka berteriak kaget saat menyadari bahwa mereka adalah Hu Jiao, Datuk, dan anggota klan laut yang tersisa. Mereka segera bergerak. Mereka memerintahkan pasukan mereka untuk berbaris dalam formasi untuk menutupi segerombolan ganggang itu. Kelompok klan jiwa dan klan monster kuno menjadi gelap dan dingin, aura brutal mereka terpancar. Mereka mulai bergerak di sekitar segerombolan ganggang dan berdiri dalam formasi. Hu Jiao, aku tahu kau di sana. Permintaan kami sederhana. Kau beritahu kami di mana Kaisar Hiu Laut berada atau kau akan mati. Worthy memasang wajah muram dan menyeringai. Tetapi bahkan jika kau memilih untuk mati, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Muahaha, mungkin kau tahu bagaimana rekan-rekanmu terbunuh. Mereka tidak memiliki tubuh yang utuh, bukan? Di dalam gumpalan ganggang, para prajurit klan laut memiliki mata merah seperti binatang buas yang melihat darah. Gambar-gambar mayat yang terpotong-potong muncul di kepala mereka, yang mengadu kebencian di hati mereka. Mereka menjadi gelisah. Kita seharusnya tidak muncul. Kita tidak ingin mereka melarikan diri. Jika kita ingin membunuh mereka, kita akan membunuh mereka sampai anggota terakhir, gumam Xian. Meiji mengangguk pelan. Kaisar Hiu Laut dan Shenren memasang wajah muram. Setelah beberapa saat, Kaisar Hiu Laut berkata, Hu Jiao, pancing mereka masuk. Selama mereka masuk, kita bisa membunuh mereka semua. Hu Jiao menjadi bersemangat seolah-olah setiap selnya hidup kembali. Di dalam gumpalan ganggang, dia berteriak, Worthy, Cambai. Bahkan jika kami menjadi hantu, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Orang tua suku akan membalas dendam untuk kami. Muahaha, Worthy berderak menyeramkan. Menjadi hantu. Haha, aku, Worthy, ingin menjadikanmu hantu. Haha, hantu-hantuku. Bendera brokat di atas pasukan klan jiwa berubah. Banyak hantu muncul dan mereka semua adalah anggota klan laut. Worthy telah membunuh mereka dan menyeret jiwa mereka, dia memurnikan mereka menjadi jiwa dan hantu yang brutal. Mereka sekarang menjadi sumber energi untuk senjatanya. Itu, jiwa anak-anak. Gumpalan ganggang ini aneh. Setelah Shenren mengirimkan kesadaran jiwanya ke sana, itu menjadi transparan. Para ahli klan laut di dalam bisa melihat keributan di luar. Jadi, mereka menyadari teman-teman mereka yang ada di bendera tersebut. Setelah jiwa-jiwa itu dimurnikan, kesadaran mereka dihilangkan, yang membuat mereka haus darah dan jahat. Mereka tidak memiliki emosi manusia. Para anggota klan laut di dalam gumpalan ganggang merasakan hati mereka berdarah saat melihat keluarga dan teman-teman mereka seperti itu. Kaisar Hiu Laut mencengkeram dadanya dan menggigil. Dia tampak seperti banyak sambaran petir menyambarnya. Dia tampak sangat berduka. Kita tidak akan keluar sana. Kita akan mempertahankan tempat ini sampai kakek suku kita kembali. Ketika hari itu tiba, kalian semua harus mati. Hu Jiao menatap Kaisar Hiu Laut, berteriak. Jika kalian tidak keluar dari sini, kami akan pergi ke sana untuk menangkap kalian. Muahaha, bagaimana kalian punya nyali untuk berbicara kepadaku seperti itu?
Cambai menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya, dan kemudian berkata kepada bawahannya, kita tidak punya waktu. Jangan buang-buang waktu lagi. Ayo pergi, ikuti aku. Masuk. Ward memerintahkan dan memberi isyarat kepada pasukannya untuk berhati-hati. Worthy dan Cambai membawa prajurit mereka dan menyerang masa ganggang. Mereka mendesak kekuatan dewa mereka. Seluruh tubuh mereka berkilau karena mereka berhati-hati untuk mencegah penyergapan. Secara ajaib, mereka tidak menghadapi serangan saat mereka bergerak menuju masa alga. Worthy dan Cambai menjadi skeptis. Mereka berpikir bahwa Hu Jiao dan Datuk tidak memiliki cukup kekuatan untuk membuat pertahanan luar. Mereka lebih santai, jadi mereka memanggil prajurit lain yang berjaga di sekitar untuk datang. Mereka semua akhirnya memasuki ladang alga yang luas. Ladang alga ini benar-benar sangat besar. Mungkin bahkan beberapa kali lebih besar dari Pulau Abadi. Daun alga tebal telah menutupi di mana-mana. Bergerak melalui area tersebut, mereka semua merasakan penglihatan dan kesadaran jiwa mereka terhalang. Sulit untuk memeriksa fluktuasi energi kehidupan di sini. Rupanya, dengan kompetensi Worthy dan Cambai, mereka tidak dapat merasakan fluktuasi energi kehidupan Xian dan Kaisar Hiu Laut. Jadi, mereka hanya melihat tanaman jamur, karang merah, dan pecahan kaca setelah memasuki ladang alga. Mereka juga melihat prajurit klan laut dalam kondisi yang kacau balau. Mereka melihat Hu Jiao, Datuk, dan penampilan garang di wajah mereka. Worthy dan Cambai tidak menyadarinya. Mereka mengira Hu Jiao dan Datuk sudah kehabisan tenaga, jadi mereka hanya tertawa, ini pasukan terakhir kalian. Baguslah kami bisa membunuh kalian semua di sini lalu lari ke pintu masuk wilayah. Berbaur di antara kerumunan, Xian merasa merinding karena dia tahu dia benar. Edgar dari klan Devoring telah membocorkan lokasi pintu masuk. Hu Jiao dan Datuk memasang wajah dingin saat mereka melihat Worthy dan Cambai datang satu demi satu. Mereka tidak terburu-buru. Kaisar Hiu Laut dan Shenren yang bersembunyi di belakang mereka belum menampakkan diri. Secara bertahap, sebagian besar pasukan Worthy dan Cambai telah memasuki tempat itu, menerima sinyal dari pemimpin mereka, mereka menyeringai dan menunjukkan taring mereka untuk menerima misi pembunuhan. Pada saat ini, Kaisar Hiu Laut dan Shenren akhirnya keluar dari kerumunan. Kudengar kalian ingin bertemu denganku. Kaisar Hiu Laut mencoba menahan amarahnya, suaranya relatif tenang. Buk, buk, buk. Aliran air tajam seperti anak panah melesat keluar dari belakang Kaisar Hiu Laut. Tak lama kemudian, puluhan prajurit klan jiwa dan klan monster kuno tertusuk. Anak panah air itu tampaknya memiliki kesadaran. Setelah mereka menembus orang-orang itu, mereka bertindak sebagai bilah tajam yang memotong tubuh mereka. Bau darah yang menyengat terpancar dari tengah ladang alga. Darah mewarnai air laut menjadi merah seperti ada begitu banyak bunga merah yang indah. Kaisar Hiu Laut, Worthy dan Cambai berteriak pada saat yang sama. Mereka bertindak seolah-olah mereka telah bertemu hantu. Mereka menjadi gelisah ketakutan. Bukankah kau di wilayah terpencil? Sir Edgar mengatakan bahwa dia bertemu denganmu di sana. Bagaimana kau bisa ada di sini? Ternyata kau sudah tahu keberadaanku sejak awal. Kau hanya mencari alasan untuk membantai teman-temanku. Pantas saja kau ada di sini, bukan dua bajingan Neptune dan Ferel. Mereka tahu aku tidak mungkin ada di sini. Amarah Kaisar Hiu Laut meledak saat dia berteriak dengan gila. Kaisar Hiu Laut bertindak. Xian dan Meiji bertukar pandang dan juga bertindak. Es keluar dari mata Meiji seperti sabit kematian. Para prajurit dari klan jiwa dan klan monster kuno tidak bisa melawan. Mereka membeku dan hancur. Xian memiliki tanaman merambat ruang angkasa yang merayap di matanya seperti ular. Pedang ruang angkasa yang tajam muncul tanpa terlihat. Prajurit Worthy dan Cambai dicincang seperti kubus tahu yang dipotong sama rata. Anggota klan laut bersorak gembira saat mereka melihat bawahan Worthy dan Cambai terbunuh secara tragis. Akhirnya, mereka bisa melampiaskan dendam mereka yang besar. 18+. Worthy dan Cambai telah memimpin sekitar 1000 prajurit, kebanyakan dari mereka berada di alam dewa yang baru lahir, sebagian kecil berada di alam abadi, dan sebagian lagi berada di alam dewa ethereal. Pasukan besar ini tidak hanya terdiri dari anggota klan jiwa dan klan monster kuno karena kebanyakan dari mereka berasal dari klan kelas 2 yang mengikuti klan jiwa dan klan monster kuno.
Meskipun Worty dan Cambai tidak ingin melihat mereka mati, bukan berarti mereka tidak bisa menerima kekalahan itu. Sampai mata Xian berbinar dan dia menghilang, Cambai dan Worty berubah warna karena ketakutan. Para prajurit yang menonton di luar sebenarnya adalah jagoan dari klan Cambai dan Worty. Ketika Xian tiba-tiba menghilang, hati mereka terkejut karena mereka menyadari ada yang tidak beres. Mereka mengandalkan jagoan klan mereka di luar untuk menghubungi Neptune, Ferel, dan ahli lain dari klan mereka untuk meminta mereka datang ke sini segera. Worty dan Cambai semuanya memiliki alam yang tinggi, terutama Worty. Mereka telah mencapai puncak alam abadi dan mereka hanya selangkah lagi dari alam leluhur wilayah. Dia berpikir bahwa dia dapat menahan Kaisar Hiu Laut untuk waktu yang singkat untuk memberi anggota mereka kesempatan untuk berjaga di luar untuk memanggil dan menunggu sampai Neptunus datang. Begitu Xian menghilang, dia menemukan bahwa anggota klannya yang berjaga di luar terus-menerus sekarat. Dia akhirnya mengubah wajahnya. Lebih putus asa baginya, Meiji muncul. Meiji juga telah mencapai alam leluhur wilayah. Worty dan Cambai lebih takut. Karena Meiji telah bergabung dengan ini, itu berarti bahwa klan Pantom terlibat. Itu juga berarti bahwa klan Pantom tidak takut menjadi musuh mereka. Selain kekuatan es Upanishad, Meiji terkenal dengan teknik mempesonanya. Dari beberapa aspek, teknik mempesona itu lebih kuat daripada kompetensi Kaisar Hiu Laut. Memang, Meiji tiba-tiba tersenyum dan berbicara kepada mereka. Dia seperti hantu yang cantik dan menggoda yang memamerkan lekuk tubuhnya yang anggun. Bibir merahnya yang lezat terbuka saat dia berbicara kepada mereka. Bawahan Cambai dan Worty menjadi gelisah. Mereka sekarang seperti boneka yang berbalik menyerang Cambai dan Worty. Worty sudah memperkirakannya. Dia sudah siap, jadi dia tidak terluka. Karena Cambai ceroboh, seorang prajurit membakar dadanya. Cambai berasal dari klan monster kuno, jadi dadanya berbulu. Api telah membakar rambutnya dan dia meringis dan meringis. Bunuh mereka. Jangan menunjukkan belas kasihan, nikmati pembunuhanmu. Meiji tersenyum lembut, suaranya yang lembut bagaikan madu di jiwa mereka. Mereka menjadi panik dan saling menyerang. Meiji tersenyum tipis. Pasukan Worty dan Cambai kehilangan akal sehat mereka. Mereka seperti binatang buas yang saling mencabik dan menggigit. Darah berceceran, potongan-potongan daging berceceran di mana-mana. Hu Jiao, Datuk, dan para prajurit klan laut menjadi pucat saat melihat pemandangan berdarah ini. Namun, mereka takut saat melihat Meiji. Meiji lebih menakutkan daripada Kaisar Hiu Laut. Penghancuran internal adalah serangan yang paling kuat. Di luar, periksa di luar, desis Hu Jiao. Para anggota klan laut melihat keluar melalui lapisan daun ganggang yang transparan. Mata mereka langsung berbinar. Area di luar kumpulan ganggang adalah tempat para jagoan sejati klan monster kuno dan klan jiwa berkumpul. Xian seperti roh jahat yang datang untuk membantai di dunia ini. Kegelapan itu seperti awan hitam tebal yang menutupi para prajurit di luar. Energi kehancuran yang memenuhi bumi telah menyerbu mereka bersama dengan aura kematian yang seperti sabit. Energi korosif yang melelehkan tubuh. 8 Upanishad kekuatan jahat yang hebat digunakan pada saat yang sama. Sebuah lubang hitam seperti mulut iblis menarik dan menelan banyak altar jiwa. Para ahli dari klan monster kuno dan klan jiwa terbunuh terus-menerus dan dengan panik. Datuk membenci Xian tetapi sekarang, dia merasa lebih baik ketika dia melihat Xian membantai musuh-musuhnya dengan berdarah-darah. Dia telah mencabik-cabik mereka dan menelan altar jiwa mereka sekaligus. Xian, Meiji, dan Kaisar Hiu Laut bekerja sama. Worty dan Cambai tidak dapat melarikan diri lagi. Tak lama kemudian, Xian telah menghabisi para prajurit dari kedua klan. Dia masuk ke dalam masa alga sekali lagi dan melepaskan sebuah lubang hitam untuk menarik begitu banyak altar jiwa. Worty dan Cambai diurus oleh Kaisar Hiu Laut dan Meiji. Di bawah pemboman sengit para ahli alam leluhur wilayah, pertahanan kekuatan dewa mereka hancur. Tubuh Worty dan Cambai meledak. Begitu mereka melihat situasi menjadi salah, mereka ingin menggunakan altar jiwa untuk melarikan diri. Lubang hitam yang melayang berputar dan menyedot dengan keras. Altar jiwa mereka menjadi 2 pancaran cahaya yang menghilang ke dalam lubang hitam. Hu Jiao dan Datuk telah memerintahkan anggota mereka. Para prajurit klan laut pun berhamburan. Setelah Worty dan Cambai pergi,
mereka mulai membalas dendam kepada bawahan mereka. Adegan berdarah neraka diperlihatkan di dunia yang sebenarnya tidak begitu luas di dalam masa alga. Xian memejamkan mata dan mencoba menyerap energi yang dilepaskan. Hari ini, dia tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dia tidak perlu khawatir orang-orang akan tahu bahwa dia memahami Upanishad kekuatan Devouring dari klan Devouring. Dia menggunakan kekuatannya dengan santai dan melahap semua energi jiwa yang tersisa. Saat pembunuhan itu dilakukan, anggota klan laut yang telah kehilangan keluarga mereka telah menggunakan segala cara untuk melampiaskan kemarahan yang telah mereka pendam sejak lama. Kaisar Hiu Laut dan Meiji berhenti menyerang. Mereka menyerahkan pekerjaan akhir kepada para prajurit dengan kebencian yang mendalam. Mereka tahu dengan jelas bahwa para prajurit itu perlu melepaskan tekanan mereka. Begitulah cara pikiran mereka dapat ditenangkan dan rasa sakit dari kematian keluarga mereka akan mereda. Wus, wus. Datuk terengah-engah, matanya merah dan tubuhnya berlumuran darah. Dia telah menghajar yang terakhir hingga menjadi adonan. Akhirnya, dia terkulai seolah-olah dia telah kehilangan semua energinya dan hatinya menjerit kesakitan. Xian memejamkan mata dan menikmati energi yang berhamburan. Benang-benang energi yang tak terlihat diam-diam berkumpul ke arahnya dan memasuki titik-titik akupunkturnya dan lubang hitam. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya dan melirik Meiji, "Ikutlah denganku." Meiji sedang berbicara dengan Kaisar Hiu Laut saat masa alga itu bergerak menuju pintu masuk wilayah. Mendengarnya, Meiji terkejut. Namun, ia tampak teringat sesuatu dan tersipu. Ia menggigit bibir bawahnya dan gelombang cahaya berdesir di matanya. "Aku akan berbicara dengannya," Meiji memberi tahu Kaisar Hiu Laut. Kemudian, saat Kaisar Hiu Laut bingung, ia berubah menjadi pancaran cahaya dan menghilang bersama Xian ke daerah terpencil di antara dedaunan ganggang. Xian memasang penghalang untuk mencegah kesadaran jiwa dan mata yang mengintip. Meiji tersipu. Ia tidak berbicara tetapi diam-diam memasang lingkaran cahaya langit birunya untuk mencegah orang melihatnya. Saat ia melakukan itu, dadanya yang bulat sedikit bergetar, buah cerinya diam-diam bersemangat. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak meremas pahanya yang menggairahkan. Ia bahkan merasakan basah di antara pahanya. Ia membungkuk dan melirik tubuh bagian bawah Xian. Melihat poros pengangkat, ia menggigil dan hampir mengerang. "Tidak apa-apa," Xian tersenyum padanya dengan mata penuh arti. Ia melihat penampilannya yang tak tertandingi yang dapat membuat pria manapun tergila-gila. Dia menatap matanya yang berkaca-kaca dan penuh gairah, dasar penggoda kecil, dia mendesis dan simpul-simpul pada pakaian ketatnya meledak. Tubuhnya yang seputih salju dan sempurna muncul seperti mahakarya seni yang paling halus dan indah. Xian bersandar padanya. Meiji seperti ular cantik yang menjerat dan memeluknya seolah-olah dia benci karena dia tidak bisa meleburkan tubuhnya ke dalam tubuhnya. Meskipun dia mengolah kekuatan es Upanishad, pada saat ini, dia seperti api yang menyala yang telah menyalakan dan membakar hasrat Xian yang membara. Dia telah mengantarkannya ke tempat yang paling indah. Setiap wanita dari klan Pantom adalah harta karun teratas yang didambakan setiap pria. Meiji adalah ahli terkemuka dari klan Pantom. Tentu saja, dia pandai dalam teknik mempesona dan bahkan teknik seksual rahasia. Saat dia melayaninya, kenyamanan dan relaksasi yang dia dapatkan adalah apa yang pernah diimpikan oleh pria lain. Tanda pisah 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 tanda pisah. Setelah waktu yang intim ini, kedua tubuh itu masih menempel satu sama lain. Tubuh Meiji putih dan halus seperti batu giok kualitas terbaik. Namun, dia bersinar dalam lingkaran cahaya merah tua yang memesona. Gelombang cahaya aneh terpancar pada tubuhnya yang lembut saat dia sedikit gemetar. Setelah memasuki alam leluhur wilayah, Meiji perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan dewanya. Dia membutuhkan setidaknya beberapa ribu tahun untuk mencapai kemacetan ke alam berikutnya. Jika dia biasa saja, dia akan membutuhkan lebih banyak waktu. Pada saat ini, saat Meiji dan Xian sedang asmara, dia merasakan aliran hangat mengalir ke perut bagian bawahnya. Dia telah mengumpulkan kekuatan dewanya dengan cepat. Meskipun dia tahu bahwa dia dapat memanen banyak hal baik melalui momen romantis dan erotis, ketika itu benar-benar terjadi, Meiji masih gembira. Dia tahu bahwa itu adalah keberuntungan terbesarnya untuk tetap bersama Xian. Sangat cantik.
Dia mengerang dan bergumam. Lengan putihnya melingkari leher Xian. Napasnya seperti aroma anggrek. Kamu lebih cantik. Xian berseri-seri, tangannya mengelus pantat bulatnya. Semua perasaan negatif telah dilepaskan. Ini benar-benar luar biasa. Menara simbol kekuatan Upanishad. Nada suaranya berubah gembira, matanya gembira. Apa yang terjadi? Meiji terkejut. Dia menjauh darinya sedikit dan menatap matanya. Menara simbol kekuatan Upanishad telah berubah. Xian dipenuhi dengan kegembiraan yang tiba-tiba. Dia duduk dan membiarkan Meiji duduk di pangkuannya. Dia menutup matanya dan melepaskan kesadaran jiwa untuk memeriksa fitur-fitur misterius menara simbol kekuatan Upanishad. Dia ingin tahu apa yang telah terjadi padanya.